Suara tangis bayi semakin keras terdengar. Dengan hati berdegup kencang, kami berdua mempercepat langkah kami menuju sumber suara tangisannya. Yo gengs, selamat datang di channel Ilat Scary, tempat nongkrongnya para pemburu cerita misteri paling epic. Di sini kita bakal kupas tuntas kisah-kisah seram, kejadian aneh sampai urban legend yang bisa bikin lo mikir 2 kali sebelum tidur. Jadi siapin mental, matiin lampu, dan jangan lupa selalu waspada karena siapa tahu lo yang menjadi cerita selanjutnya. Seorang penjaga keamanan berlari ke arahku, sembari membawa senter yang diarahkan menyala ke wajahku. Dengan cepat, kubuang rokok yang masih kupegang tadi. Dengan lantang, penjaga keamanan itu bertanya kepada kami, "Mau kemana kalian?" Seolah kami ini adalah pencuri yang hendak beroperasi. Dengan sedikit emosi ku jawab, "Ke ruang bersalin, Pak. Lagian nanyanya kok gak sopan gitu pakai bentak-bentak." Kembali penjaga itu mengarahkan sinar senter ke wajah kami berdua, seolah memastikan wajah kami. "Yang sopan dong, Pak. Masa muka kita disenterin gitu?" Sempat ku naik hitam dengan kelakuan penjaga itu. "Tapi Pak, ruang bersalin itu, Bapak mau kemana?" Dengan menunjukkan arah yang berlawanan dari kami. "Di situ bangunan lama, Pak. Udah lebih dari 5 tahun kosong." Senternya kemudian menyinari bangunan rumah sakit tua yang gelap dan tak terurus. Dengan perasaan yang tak karuan, aku dan bapak mertuaku saling hadap, seolah mempertanyakan keadaan yang baru saja terjadi. Dercit suara pintu yang terkena angin memberikan aura kejanggalan. Beberapa bagian rumah sakit yang terlihat hancur menjadi pemandangan sepanjang penglihatan kami. Dinding yang mengelupas disertai jamur, tembok yang tebal, menandakan bangunan ini sudah terlalu lama kosong. Kami memasuki ruangan IGD yang semula terlihat ramai, yang ternyata kosong, gelap, dan berbau tak sedap. Beberapa meja usang dan tempat tidur rusak terhampar tak beraturan. Sayup terdengar suara tangisan bayi dari kejauhan. Suara tangis bayi semakin keras terdengar. Dengan hati berdegup kencang, kami berdua mempercepat langkah kami menuju sumber suara tangisannya. Tampak jelas di sisi-sisi ruang terbengkalai, sosok-sosok berwajah pucat tanpa ekspresi terus memandang kami dengan tatapan dinginnya. Suara-suara anak kecil yang silih berganti menangis, seolah ruangan rumah sakit itu dipenuhi dengan sosok bayi-bayi yang baru saja lahir. Bayangan putih itu semakin nyata terlihat, dengan rambut terurai dan wajah yang rata melayang seolah berebut masuk ke ruang bersalin. Mulutku tak berhenti membaca doa-doa yang ku ingat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suara barang-barang berjatuhan, seolah kedatangan kami mengganggu aktivitas mereka. Udara tiba-tiba semakin terasa menusuk hingga ke sela-sela tulang. Suara tangis bayi kembali jelas terdengar.
tepat di depan ruang bersalin suara tangis itu berasal. Semakin jelas, meraung menangis. Dengan sigap, kubuka ruang bersalin itu sekuat tenaga. Pintu yang sudah berkarat mempersulit kami membuka ruang tersebut. Betapa terkejutnya kami saat kami melihat istriku yang telah terpejam dengan bayi menangis di sisinya. Ibu mertuaku yang terlap tidur di sisi ranjang masih terlihat sangat nyenyak. Walaupun ternyata ruang itu kosong, berbau anyir, dengan semua perabot persalinan yang sudah diselimuti debu dan kotoran reruntuhan bangunan. Sarang laba-laba hampir memenuhi sudut ruang bersalin. Tempat tidur istriku yang ternyata tempat tidur rusak yang sudah tidak lagi layak digunakan. Dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Begitu pula dengan tempat tidur bayi yang berisi anakku. Tanpa pikir panjang, aku mengambil anakku yang masih terlelap dengan ari-ari yang masih menempel untuk membawanya keluar. Dibantu dengan seluruh penjaga malam, istriku didorongnya keluar dari ruangan. Sementara ibu mertuaku dibangunkan oleh bapak mertua dengan kondisi yang sangat syok atas yang terjadi. Kami bersama-sama keluar gedung tua bekas rumah sakit dan membawa kami semua ke gedung baru di mana pasien lainnya berada. Satu hal yang terus menjadi pertanyaan kami, lalu siapa yang membantu persalinan kami? Kemana pasien-pasien lainnya yang kami lihat barusan? Dan bisikan halus di telingaku, jangan sampai cerita ini kalian alami, atau kalian yang jadi cerita selanjutnya.